Jadi ini sebenarnya emang dasarnya pemainnya bego apa semenjak dia pindah ke MU jadi bego ya? Hai mate, selamat datang di channel Boys in Red. This last season you've done a lot of checks and that's why especially for the big matches. Marcus Rashford, the man's born and bred. Greatest of English football. Halo guys, balik lagi sama gua di channel Boys in Red. Kali ini gua rame-rame nih, ada Praha, ada Rifki, sama ada Kidut nih. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja, ngebahas seputar transfer pemain United nih. Ternyata di deadline United beli 4 pemain. Gokil. Yang nggak beli, yang satu gratis. Ya. Yang satu gratis, kan Cavani free transfer. Ada satu remaja 17 tahun. Cavani, Alex Telles sama dua lagi apa tiga lagi? Tiga lagi gua nggak kenal. Siapa namanya? Pemain bocah pokoknya deh. Anak kecil. Bocah 17 tahun ya? Uruguay, 17 tahun. Uruguay, Pantai Gading sama Prancis. Dari Prancis ya. Ya pokoknya ada 3 pemain muda. Cuman feeling gue sih 3 pemain muda ini bakal tim reserve lah ya, nggak mungkin tim squad utama. Gimana nih menurut lu semua nih pembelian di terakhir jendela transfer musim nih di ujung deadline gimana? Kalau menurut gue sih kurang memuaskan untuk fans ya, karena deadline itu kan tandanya tim itu tidak mampu mempersiapkan dengan Gitu. sempurna untuk fans. Karena kemarin aja kita dibantai 6-1 Merasa dejavu ya? asli mas. Terakhir kita dibantai 6-1, kita peringkat 2. Semoga aja di peringkat 2 minimal musim ini. Pengennya peringkat Kita tuh minimal juara. Bul. Tuh lihat mental fans United nih kayak Kalau gitu. lu ngomongin United zaman Ferguson, iya masuk akal, Bos. Sekarang udah berapa tahun MU itu targetnya cuma masuk zona champion, peringkat 4 di akhir musim udah seneng. Nggak usah ngomongin dulu. Tahun ini lu lihat kemarin Sekarang lebih Liverpool kalah realistis. 7-2 sama Aston Villa. Terus City kalah sama Leicester 5-2. Emang tahun ini MU jatahnya juara. Emang di awal-awal waktu tahun 2013 pun Iya. MU juara kan Iya, di betul, awal-awal betul. sering nggak jelas langsung Akhirnya ngecup. juara. Digas Terakhir kali MU juara kan Van Persie udah ngegas dari awal, gila. Gila. Kalah dulu. Sering-sering Lawan dulu, Everton jangan Gak jelas 1-0. dulu. Itu pertandingan pertama kan di Goodison Park, gue inget banget. Gimana nih Cavani kira-kira bakal Jangan, bisa Cavani. mendongkrak performa MU nggak di Cavani nih? Cavani. Kalau menurut gua sebenarnya bisa tergantung penyuplai bola ke dianya sih. Lebih ke situ lagi. Karena kan yang gua tahu tuh sekarang MU mandeknya dari winger ya, bukan striker itu. Sebenarnya mah strikernya galak, cuma ya udah penyuplainya itu bisa apa enggak. Sebenarnya kalau ngomongin penyuplai bukannya sebenarnya ini ya, tipikal tandemannya sama Cavani sama kayak dia pas di PSG. Kayak model Di Maria, Neymar sama Mbappe bisa dibilang nggak sama banget, cuman mirip-mirip lah sama winger-winger sama gelandang yang kita punya kayak Greenwood, Rashford, Martial yang tipikalnya memang cepat kan, pemain-pemain tipikal cepat dan bisa ngelewatin lawan dari sayap gitu loh. Harusnya sih bisa ya Cavani ya dengan tipikal pemain yang timnya mirip sebenarnya, cuman ya kita lihat aja. Cuman gue senang dari Cavani itu dia tuh nggak bener-bener pure target man, dia masih bisa nge-shoot dari luar lah kasarnya, shootnya dia masih ada, nggak bener-bener kayak Lukaku yang cuma jadi tembok gitu loh. Gitu. Lu kan udah wawancarain gua jadi banyak Ya, ngomong belum. gua. Lo juga tadi nggak ngomong. Ya, lu Kan nggak kasih ke gua. Gua kalau ngomong itu motong jeda dead air biar nggak ada jeda. Ya udah. Ya gitu. Tentang apa pertanyaannya? Iya, terserah. Gimana Kan ini? ngobrol bukan Oh, wawancara. Kalau gua transfer United sekarang ya seperti United pada umumnya ya. Begitu-gitu. Macam banyak United Dan pada seperti umumnya. tadi kita omongin sebelum direkam kan. Ya begitu aja terus gitu. Ya sebetulnya kalau gua mengkritisi strategi transfer United cuma satu sih. Untuk tim sebesar United, mereka tidak bisa memposisikan diri sama seperti tim-tim kecil yang mau beli pemain muda. Mau lu beli pemain muda, mau lu beli pemain tua, harganya mahal. Sama aja kayak itu pemain Ghana, Pantai Gading si Traore 30 ya? 40. 40. 40. Sama kayak harga Van de Beek dong. 40. Iya. Set. Itu makanya maksud gua kalau MU mau sosokan apa ya bintang muda yang belum teruji kualitasnya sama aja harganya mahal-mahal juga sebetulnya gitu. Jadi ya maksudnya
diambil yang aman tuh gitu kayak Sancho gitu kan udah walaupun dia masih muda tapi sudah terbukti, Van de Beek Van de masih Beek. muda tapi terbukti gitu yang ya udah yang kayak gitu pembelian instan tapi muda gitu. Efektif. Efektif daripada muda murah-murah dikit tapi tetap mahal gitu. Iya. Iya kan murah sih ada. murah gitu tapi Murah muda dikit Daniel gitu. James. Iya, ya kayak James misalkan gitu ya. Daniel Menurut James gua tuh murah loh. sebanding dengan harganya 20 juta kan. Ya nggak bisa ngarep apa-apa juga tuh. Ya, tapi ya sebanding lah gitu kan. 20 juta begitu coba lu bayangin 40 juta. Di bawahnya James lagi umurnya. Kita nggak tahu gitu. Sementara kita lagi minjemin pemain Tahichong ke mana Bremen kan. Sayang maksudnya posisi sama. Beli pemain-pemain kayak gitu dengan harga yang coba kalau 40 tambah 10 udah gocap. Tambahin buat beli Sancho. Itu 370 lagi ya kan. Berapa sih Sancho? Tanya 120. 120 ya. Or nothing. Itu doang sih sebetulnya kalau perkara MU kenapa selalu deadline terus ya emang United itu ini bro Nahan, apa, kayaknya duitnya nahan. brand ambassador apa namanya itu kalau bahasa produksi apa tuh ngentot apa namanya Apaan brand image? ya bukan ini apa magnet lah gampangnya. Oh. MU tuh kayak magnet gitu yang ya kalau transfer tidak diwarnai dengan United ya nggak seru gitu. Itu pasti udah ada pesanan terkait dengan industri sepak bola sendiri gitu. Kenapa United selalu bermain apa ya transfer tuh di ujung-ujung gitu. Itu bukan cuman perkara word yang nggak bisa transfer gitu. Dari dulu juga dari zaman Ferguson sebelum dipegang Glazer pun transfer United kayak gini emang. Itu sih kalau gue. Ya, tapi ada berita lagi. Kemarin kita sempat ngomongin masa transfer United kenapa di ujung-ujung. Lo bilang kemungkinan United nunggu duit nih. Nunggu duit hasil penjualan pemain. Tapi bareng loh. Berita Cavani datang itu sama berita dijualnya fix akhirnya Roma beli Smalling. Akhirnya ya. Buat gue sih itu berita baik sih buat gue ya, nggak tahu kalau buat yang lain. Cuman bisa jadi nggak sih sebenarnya gitu ya. Jadi nahan gitu, tadi udah deal sebenarnya gitu, tapi duitnya ntar nunggu jual pemain dulu. Ntar ya, berarti kata pas sama Teles misalnya apa, Teles kan dari mana? 15. Porto ya. Porto, iya ntar gue bayar, Teles udah deal, tapi ntar dulu ya nunggu Smalling kejual gitu jadi buat transfer. Ya bisa jadi aja kan keuangan klub juga pasti ada uang keluar dan uang masuk ya sama kayak perusahaan ada umumnya lah gitu. Dia nggak mungkin belanja barang tanpa mendapatkan uang modal gitu ya. Uang modalnya dari pembelian pemain-pemain itu. Nah terus Alex Teles gimana nih? Alex Teles kan posisinya back kiri. Kira-kira bakal jadi back kiri pemain utama, jadi starting line up terus, atau tetap Luke Shaw cuma jadi pelapisnya Luke Shaw dia? Karena buat Luke Shaw juga nggak ada yang bisa diprotes dari pemainan Luke Shaw sih, bagus. Kemarin kok dia. pertandingan terakhir Luxio goblok. Ya Dia sekarang nggak kalau bisa misalnya baca arah bola. ya kondisi udah kayak gitu juga. Gue nggak nonton sih kemarin ketiduran gitu, dan gue merasa bersyukur sih nggak nonton kemarin tuh pas kalah 6-1 tuh. Cuman gimana kira-kira? Apakah Luke Shaw akan tergeser atau malah akan jadi kompetisi jadi mainnya mungkin ganti-gantian? Kalau menurut gua balik lagi tergantung formasi, Bul. Jadi kan Ole pun juga selama dia ngelatih kan suka pakai dua formasi tuh. Ada yang dia pakai 3-5-2 sama 4-2-3-1. Kalau misalkan dia balik lagi ke 3-5-2 ya kemungkinan besar Luke Shaw-nya itu ditaruh buat center back kayak waktu dulu dia pakai 3 back, terus Tellesnya dinaikin sama Bisaka kayak gitu. Cuma kalau 4 back ya kompetisi lagi. Cuma sih kalau menurut gua tetap Luke Shaw yang dipakai. Jadi tetap Luke Shaw dia. Kalau gua tetap Luke Shaw. Gua Teles. Tapi kanan gantiin sama Bisaka karena Teles bisa kanan kiri tau. Kamu dia bisa kanan kiri? Bisa kanan kiri dia. Cuma kaki kiri dia. Cuman Jadi kakinya lebih sempurna ya di Iya. kiri gitu. Ya cuman maksimal performance. seenggaknya berarti untuk rotasi wingback aman lah ya. Aman. Karena kan Ada kemarin-kemarin Williams juga. kiri seenggaknya ada Williams, kanan yang bahaya banget ya. Kayak pertandingan pertama kita nonton siapa? Fosu Mensah di Fosu kanan. Mensah. Aduh, itu bukannya nggak jago sih ya, Tapi cuman Wan Bisaka horor, juga cuy. setelah gue perhatiin kok ya goblok ya mainnya ya. Jadi ini sebenarnya emang dasarnya pemainnya bego apa semenjak dia pindah ke MU jadi bego ya? Kalau emang pemain bego nggak mungkin dia beli MU dong. Berarti kan kemungkinan cuma jadi Kalau bego menurut setelah gua pindah ke gini, MU. Ya bisa jadi juga kan. Dia sebenarnya jago nih. Cuma pas udah nyampe MU jadi puyeng gitu. Iya bisa jadi, itu bisa jadi. Nggak, tekanan banyak dari media. Iya.
Dari Ya kan? fans Enggak, apalagi. enggak. Fans apalagi. Bukan bego tuh maksudnya bukan nggak bisa main kayak Iya, Sanchez. bukan. Di pertandingan terakhir akhirnya gue melihat yang selama ini orang bilang bahwa dia nggak bisa crossing. Akhirnya gue ngeliat langsung nih, oh iya ya emang bego ya gitu. Maksudnya sementara posisinya dia dulu waktu muda, waktu bocil tuh katanya di Palace kan winger. Iya. Lah masa iya winger kayak gitu? Iya, paham. Ya justru itu karena winger kayak gitu makanya dia akhirnya mundur jadi bek kanan kan. Kalau Ya. misalnya winger bagus, Oh, dia iya, nggak mungkin iya. turun jadi bek kanan dong. Pasti terus-terusan jadi winger karena dia nggak bisa crossing. Iya, lu mundur Diturun deh, jadi mendingan mundurin. lu jaga belakangnya deh yang penting. Cuman kan ya, Beda anak kecil kan gitu makanya. memang kita kan nggak Belakangnya. bisa mengharapkan pemain yang benar-benar sempurna. Oke, kekurangan dia nggak bisa crossing. Cuman buat gue dia buat pertahanan Iya, penyerangnya bagus kok gitu. iya. Sekarang kayak gini kayak Valencia deh. Iya. Itu baru tuh salah satu contoh winger kanan jadi bek kanan. Lagi pakai nomor 7 lagi tiba-tiba jadi bek kanan. Cuman kan ya meskipun dia dulu kekurangannya apa? Oh, kalau Valencia kayak babi. Nggak bisa gocet. Nggak bisa belok. Asli, Nggak langsung bisa dia belok. lurus aja. Nggak bisa belok, udah gitu Nggak bisa kakinya kiri. cuman kanan doang. Ya kita kan pernah Di sana- selebrasi cuman di gara-gara sana dia juga. crossing pakai kaki kiri kan, cuman seenggaknya ya bagus gitu loh, bisa Ya, menunjang bagus. performa tim gitu kan. Bagus. Kalau dibilang bisa apa bagus enggak bagus, cuma Bagus. untuk dia tidak bisa jadi alternatif cuman dia Ya gitu. makanya kalau misalnya memang Teles ternyata bisa kanan kiri kan bagus berarti kan. Seenggaknya bisa ada rotasi untuk bek kanan bek kiri, stok aman lah. Di kiri juga masih ada Williams yang lumayan dibanding Fosu Mensah gitu kan. Gitu ya, semoga aja kita lihat sih nanti kira-kira Teles bakal jadi starting line up terus atau masih look show gitu loh. Tapi kalau nggak salah dia juga ngambil penalti ya. Siapa? Teles, ya? Teles, Iya. Teles penaltinya Iya, bagus, bisa. Teles Iya, penaltinya bagus. Bagus, penaltinya bagus. Jadi mungkin akan Brazil coy, Brasilia 27 tahun. Asli. rebutan penalti sama Bruno Fernandes dong. Tapi Fernandes geblok namanya ya sekarang ya. Bukan geblek juga, karena kan musim kedua. Ya sama kayak Cicarito musim pertama kurang bagus apa musim kedua, ajak ijik. Yuk Van de Beek dah, main dah. Belum mungkin Van de Beek masih butuh ini kali apa. Solskjaer lagi kenapa yang beli Van de Beek ya? Gue pengen tanya sama Solskjaer ngapain sih lu beli Van de Beek jer. Iseng aja. Gue ya beli yang lain. Kan cuma Coba 40 deh juta. tadi balik lagi. Tadi 50 juta beli anak-anak kecil itu. Ya kan? Tambahin duit Van de Beek 40. Sisa cuma 30, masa MU 30 juta gak punya. Cuman Ya kan kalau untuk mendapatkan 120 Sancho. 120 cuma dapat Sancho sebiji. Kalau Tapi itu kan dapatnya Sancho. banyak. Requestnya oleh Sancho. yang dia pengen. Sancho gitu. Mungkin nunggu pemain yang kejualnya lebih mahal kali. Siapa? Siapa ya, Pogba kali? Dah, gimana? Kan kali. Kagak Kalau nunggu mungkin. duit. Enggak, Pogba agak lama kayak dia nih. Lagi Lama ya. pensiun di MU. Tapi seharusnya pemain semodel Pogba emang harus dijual sih. Iya males banget ya. Enggak, karena harganya juga tinggi. Harga tinggi. Buat apa gitu maksudnya kalau dipertahanin? Sebenarnya kalau misalnya bagus, Pogba bagus, kepake. Ya sekarang kan kalau males bisa ya kayak zamannya Cuman dia nggak cocok main sama Bruno. zamannya Bruno baru datang, MU mainnya lagi gila-gilanya yang akhir musim kemarin nggak pernah kalah sama sekali di liga. Itu Mainnya Pogba sama kurang siapa? main apa? Bukan Pogba, saya. Sama Pogba Fred, belakangnya mati. Fred. Pogba main Tapi bareng. dia lebih sering Sama Frednya. Fred, sama Pogbanya Pogba itu pas setelah terakhir. pandemi. Iya kan pas terakhir gue bilang. Masih bagus kok, masih bisa main. Enggak, Cuman kalau sama Bruno konsekuensinya enggak. Tapi Pogbanya agak ditarik sedikit ke belakang. Gue Pogba ngeliat malah lebih Fred ke sekarang depan. kok jago ya. Berarti musim lalu bego. Sekarang dia kok jago dia. Gue liatnya Ya mungkin kan Fred karena sudah gue ngeliat mulai Pogba kok ini. lemot banget, larinya pelan gitu. Kalau Fred kan lincah gitu, cet gitu kayak curut. Kecil. Tamiya Erotnya malam. kayak dipencet terus. Iya, cepet banget. Terusnya balik badannya tuh gesit gitu. Kalau Pogba kan balik lagi ke nama besar Mas berarti. Karena ya Pogba kan jatuhnya ya karena dia nama besar dan dia nganggap diri dia udah bagus ya main, kalau menurut gue main nih seenaknya dia aja. Kalau Fred kayak udah nih syukur-syukur gue lagi tempatnya mainin. lagi hilang nih. Iya kan, ya Karena udah kan- deh begitu gue dimainin ya gue tunjukin nih gitu. Perbedaannya sih itu menurut gue, karena semakin pemain punya nama besar ya semakin suka-suka dia aja. Lebih ke situ, apalagi kalau dia emang dibutuhin di tim, wah makin. Udah boleh, habisin dulu yang ini. Habis ini kita ngomongin lagi. Suka-suka pemain MU. Oke, sekian video kali ini ngobrol-ngobrolnya. Buat yang suka silakan like, yang nggak suka boleh di unlike. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like dan di share. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.